هذا المسجد وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة وسلام الله بقبوله ورحمه جنوبه وجعل الله وسلم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ومعونتهم وكرامتهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة شهدوا لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yauma la tujzauna syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Sama-sama yang kita hormati dan insyaallah memuliakan guru kita sekalian, Bapak Ustaz Haji Sanwiri selaku Ketua DKM Masjid Jamiah Taqwa, Bapak Ustaz Haji Ramdhani, Bapak Ustaz Rusdi, hadirin hadirat shahidin shahidat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah di hari yang barokah ini kita masih tetap mengkaji daripada tafsir Yasin ayat 54. Wal yauma, maka pada hari ini yaitu hari kiamat, la tujlamu, tidak didolim, tidak dirugikan siapa nafsun seseorang sayan sedikit juga, wala tujzauna, dan tidak dibalas kamu sekalian, illa kecuali ma karena apa-apa untuk yang ada kamu sekalian ta'maluna, yaitu mengerjakan kamu sekalian karena perkara tersebut. Di dalam menafsirkan ayat ini Syekhul Mu'alif mengatakan summa, lalu yunaduna, berseru para malaikat. Kata para malaikat, aina dimana Abu Jahal bin Hisham, Abu Jahal bin Hisham. Malaikat di mana Abu Jahal bin Hisham? Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Abu Jahal bin Hisham lahir di Mekah tahun 570 Masehi, wafat 624 Masehi. Wafatnya pada waktu perang Badar. Nama sebenarnya bukan Abu Jahal bin Hisham, nama sebenarnya ya Abu Amr bin Hisham. Abu Amr bin Hisham. Kenapa kok dinamain Abu Jahal? Bapak kebodohan. Padahal Abu Jahal hadirin sekalian yang dimulai dijulukinya di kaumnya, kaum Quraisy, Abul Hakam, bapak yang bijaksana, pintar hadirin. Abu Jahal orang yang pintar, cerdas, bager lagi hadirin. Kalau ada tamu datang ke rumahnya, itu sudah tersedia makanan, roti yang enak-enak, daging, harus makan. Dipastikan itu tamu harus makan. Ya. Sebabnya dinamain Abu Jahal. Pada suatu hari ini, ya pada satu malam, Abu Jahal sering nyelinap, diam-diam ke rumah Rasulullah SAW untuk mendengarkan ya bacaan Quran Rasulullah. Ya malam itu, ya malam dia datang, dia dengerin bacaan Quran Rasulullah. Ternyata yang dengerin bukan Abu Jahal aja,
Bukan Abu Amr aja ini bin Hisham ini yang dengerin. Akan tetapi ada dua orang pemuka Quraisy juga yang mendengarkan bacaan Qur'annya Rasul. Itu sampai subuh balik pulang. Besoknya malam begitu lagi, dengerin lagi itu Rasul. Nyelinap hadirin. Ya. Ya, bacaan Quran Rasulullah. Dan dua orang pemuka Quraisy ini juga dengerin juga. Udah dapat subuh bubar lagi. Begitu bubar ketemu dari 3 orang. Ya. Terus kata Abu Jahal gini kepada dua orang ini, udah besok kita jangan dengerin lagi. Kalau dengerin bacaan Qurannya Rasulullah bahaya terhadap kaum kita. Ini berpengaruh. Udah ada tuh itu habis ngomong sekitar itu subuh pulang. Akan tetapi besoknya malam dengerin lagi hadirin mah tiga-tiganya. Ya. Karena emang Quran itu mempunyai daya tarik. Lihat ada Quran. Nggak ada bosannya, nggak ada jenuhnya Al-Quran. Apalagi yang baca langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadirin. Ya. Dengerin lagi nih malam ketiga. Ya. Udah pulang sampai subuh. Besok dengerin lagi. Akhirnya terakhir kata dua temannya ini pemuka Quraisy, "Hai Abu Jahal, kenapa engkau mendengarkan Al-Quran?" Kata Abu Jahal, "Aku juga ya merasa takjub, mengakui kebenaran Al-Quran. Akan tetapi karena egonya, karena gengsinya, Abu Jahal nggak masuk Islam, nggak masuk Islam Abu Amr. Nah, dia tahu satu kebenaran, ya, dia tahu nih satu kebenaran, tapi karena gengsinya, karena egonya nggak masuk Islam, akhirnya dijulukin lalu umat Muslim, bahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dinamakan Abu Jahal. Nama sebenarnya Abu Amr bin Hisham. Ya, akan tetapi dijuluki Abu Jahal bin Hisham, yaitu bapak kebodohan. Nah, waktu perang Badar ya tahun 624 Masehi, waktu perang Badar, ya, ini meninggal Abu Jahal. Nah, Abu Jahal meninggal. Abu Jahal kalau berperang itu dikawal oleh, ya, dibarisi oleh 10 pasukan, barisan pasukan perang itu 10 baris. Ya, kalau kata kita ada ringnya ringnya itu 10, susah ditembus. Ya. Akan tetapi memang kullu syai'in ajalun, setiap perkara ada ajalnya, ada masanya setiap perkara. Ya. Akan tetapi pada waktu saat itu bisa ditembus oleh sahabat Rasul. Mana sahabat ini masih muda diri, ya, yang bernama Mu'ad bin Amr, ya, dan Muawis bin Amr. Ditembus itu, pasukan yang ketat banget sedang mengawal Abu Jahal, ditembus. Ya. Akhirnya Abu Jahal terluka parah oleh dua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. Belum sempat meninggal nih Abu Jahal, dua sahabat ini sudah meninggal. Dan Abu Amr atau Abu Jahal bin Hisham terluka parah pada saat itu. Waktu terluka parah dihampiri oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya. Nanti yang memenggal kepala Abu Jahal adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu hadirin sedikit tentang sejarah daripada Abu Jahal yang asal muasal namanya Abu Amr bin Hisham. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dipanggil oleh malaikat, aina Abu Jahal bin Hisham, di mana Abu Jahal bin Hisham? Wayatuna, dan datang para malaikat bihi, dengan membawa Abu Jahal. Wayadtami'u, maka pada nerima kumpul indahu, di dekat Abu Jahal, kulluman, setiap orang, lam yu'min, yang tidak beriman, birrusuli, kepada para rasul.
Nanti orang-orang yang nggak beriman namanya para rasulnya, jadi misalkan di zaman Nabi Musa dia nggak beriman namanya Nabi Musa, ya. Di zaman Nabi Isa dia nggak beriman namanya Nabi Isa. Di zaman Nabi Muhammad dia nggak beriman Muhammad. Maka nanti orang itu akan berkumpulnya bersama Abu Jahal. Walam yusaddiq, dan tidak membenarkan orang ini bihim kepada rasul, tidak beriman kepada para rasul. Orang yang nggak membenarkan adanya rasul nanti akan berkumpulnya bersama Abu Jahal. Memang begitu aja kan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ya, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Ya, pernah kita bahas tadi. Nah, ayat ini dibacanya 2 kali dalam surat Al-Baqarah, kita temuin nanti. Dalam surat Yasin juga kita temuin. Ya. Innalladzina kafaru, innalladzina sesungguhnya orang-orang kafaru. Ya, yang pada kufur ini lagi sawaun sama aja alaihim kepada orang-orang kafir anjar tahu engkau beri peringatan hai Muhammad ke mereka amla, ya, naladzina kafaru sawaun alaihim anjar tahu amlam tundirhum am atawa lam tundirhum engkau gak beri peringatan maka mereka tetap nggak beriman sebagaimana Abu Jahal. Ya, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Wa Abu Jahlin, nanti Abu Jahal qadamuhu, ya, ada yang paling depan di antara kaumnya Abu Jahal yang nggak beriman ame para rasul dan yang tidak membenarkan kepada rasul. Yusafuna, mereka pada digiring ila jahannama, ke neraka jahannam. Sumayunaduna, lalu berseru lagi malaikat. Kata malaikat, ainal Walid bin Mughirah, di mana Walid bin Mughirah, ya. Walid bin Mughirah hadirin, yaitu pamannya daripada Abu Jahal. Walid bin Mughirah pamannya Abu Jahal. Walid bin Mughirah hadirin, orang yang berpengaruh di kalangan Quraisy. Kedua, cerdas. Ketiga, orang yang banyak harta. Kalau istilah kita zaman sekarang ini, Walid bin Mughirah ketua DPR dah di kalangan itu, disegani, yang pintar, cerdas, ya, dan juga dihormati di kalangan kaumnya, yaitu kaum Quraisy. Fayaduna, maka datang para malaikat dengan membawa Walid bin Mughirah. Wayajtami'u, maka nerima kumpul indahu, di dekat Walid bin Mughirah sopoh al-muhtakiruna, orang-orang yang menghinakan lil fuqara'i, kepada orang-orang miskin. Nanti hadirin, orang-orang yang menghinakan orang-orang fakir, hinain orang fakir, terus dihinain orang-orang miskin, dihinain orang-orang yang lemah, ya, itu ada di bawah naungan Walid bin Mughirah. Sebab Walid bin Mughirah hadirin senangnya menghinakan orang miskin, senangnya menghinakan orang fakir. Bahkan sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihinakan oleh Walid bin Mughirah. Kenapa sih yang jadi nabi itu Muhammad? Ya.
Padahal Nabi Muhammad itu adalah orang fakir. Begitu ucapan Walid bin Mughirah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Wal walid, nanti pada hari kiamat Walid bin Mughirah udamuhu berada paling depan di antara orang-orang yang menghinakan orang-orang fakir, yang menghinakan orang miskin. Yusakuna, semua pada digiring oleh malaikat ilan nari, ke neraka jahanam. Cuma yunaduna, lalu berseru lagi para malaikat. Kata malaikat, aina imru'ul qaisi. Aina yaitu di mana? Imru'ul qaisi. Imru'ul qais. Imru'ul qais ini hadirin. Ya, kalau kita pencipta lagu dah. Imru'ul qais. Syair-syairannya, syair-syairannya, lagu-lagunya hadirin. Ya, benar-benar dia pakar, sangat memukaukan, yang kalau apabila orang mendengar akan syairannya udah ya akan terlena. Ya. Nah, nanti dipanggil di mana nih? Imru'ul qais wa ya'tuna, dan datang para malaikat bihi, dengan membawa imru'ul qaisi muswadal wajhi, halnya yang hitam wajahnya. Fayadtami'u, maka pada berkumpul indahu, di dekat imru'ul qaisi asyu'ara'u, orang-orang yang suka buat syiran. Wa imru'ul qaisi, dan adapun imru'ul qaisi kudamuhum, ya, ada yang paling depan di antara orang-orang yang suka membuat syiran, yang suka membuat lagu. Yusyakuna, lalu digiring mereka ilan nari, ke neraka. Kama qala Allah Ta'ala, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, keterangan yang kita udah dengar tuh, ya, digiring Fir'aun, Qabil, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Ka'ab bin Ashraf, ya, Imru'ul Qais. Keterangan-keterangan itu, ya, untuk menguatkan keterangan itu, lalu musannif yang menafsirkan surat ini, yang menafsirkan kitab ini, mengeluarkan dalil untuk menguatkan keterangan yang sudah dibahas tuh. Lalu pengarang kitab ini mengeluarkan dalilnya dari Al-Qur'an, tentang digiringnya Fir'aun, Qabil, Abu Jahal, Ka'ab bin Ashraf, Walid bin Mughirah, Imru'ul Qaisi. Ya, keterangan-keterangan itu untuk dikuatinya. Ya, lalu pengarang kitabnya yaitu mengeluarkan dalil. Ya, dalil ini di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Yauma, pada hari kiamat nanti. Nad'u, kata Allah, kami mengundang, kami memanggil, ya, kulla unasin, setiap manusia dipanggil, nanti diundang, bi imamihim, bersama pemimpin-pemimpin mereka, bersama pemimpin-pemimpin. Kulla unasin, himnya ke kulla unasin, domir untuk menunjukkan jamak, ya, yaitu bersama pemimpin-pemimpinnya manusia.
Di antaranya pemimpinnya hadirin Firaun, dipanggil tuh Firaun. Ya, istilahnya bersama jemaahnya. Ya, lalu dipanggil lagi Korun, dipanggil lagi Firaun. Ya, bersama pengikutnya. Makanya kata Allah, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Yauma, pada hari kiamat nanti, nad'u, memanggil kami, kulla unasin, karena semua manusia dipanggilnya bi imamihim, bersama dengan pemimpinnya manusia. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, falamma yanzuru, maka sewaktu melihat siapa ahlul jannati, penduduk surga, ya'tuna, maka datang ini penduduk surga, ila sohroi, ke satu lapangan. Lapangan ini al-wasi'ati, yang sangat luas. Setelah melihat, setelah nunggu macam-macam keputusan, ya, macam-macam interogasi, ya, yang dilontarkan oleh para malaikat atas izin Allah, nunggu tuh. Akhirnya para penduduk surga mendatangi setelah putus semuanya, hadirin. Ya, selesai dah permasalahan. Ya, lalu penduduk surga pada mendatangi ke satu lapangan yang sangat luas. Wa yarawna, dan penduduk surga pada melihat, fiha, di itu lapangan yang sangat luas. Apa yang dilihat? Asjarah, pohonan-pohonan, tumbuh-tumbuhan, mukhtalifatan, yang beda-beda. Ya. Banyak pohonan, asjarah, pohonan-pohonan, tumbuh-tumbuhan, mukhtalifatan, yang beda-beda. Wa alaiha, dan itu tetap di tumbuhan-tumbuhan tersebut, pohonan-pohonan tersebut yang beda-beda, asmarun, ada macam-macam buah-buahan. Asmar jamaknya jamak taksir. Ya, kalau samrotun satu buah, kalau asmar jamaknya jamak taksir. Ya, macam-macam buah-buahan, asmarun. Buah-buahan ini mukhtalifatun, yang beda-beda rasanya. Wa yarawna, dan pada melihat penduduk-penduduk surga, al-uyuna, dengan mata-matanya, al-uyuna, wa yarawna, dan pada melihat penduduk-penduduk surga, al-uyuna, karena macam-macam mata air, al-baridata, yang tawar atau yang dingin. Tajri, mengalir, mata-mata air yang rasanya tawar, hadirin, bainal asjari, di antara pohon-pohonan, di antara tumbuh-tumbuhan, wal ajhari, dan macam-macam kembang, al-mutawwi'ati, yang beraneka ragam. Ini gambaran surga. Jadi, ya, inkasafat, nerima terbuka, ya, yang dinamakan macam-macam mata air yang rasanya tawar. Wazilalil asjari, dan ada juga iu-iuhan, tempat-tempat teduh, yaitu di bawah-bawah pohon-pohonan. Inbasafat, ya, yang telah memanjang,
Ya, kalau bayangan kan hadirin memanjang hadirin. Ya. Yang memanjang ini Zilalul Asjari, atau tempat-tempat teduhan yang ada di bawah-bawah pohon. Fayanjiluna, maka pada turun penduduk surga, atau hampiridah penduduk surga, tahta Zilalil Asjari, di bawah naungan macam-macam tumbuhan. Wa yashrabuna, dan pada minum nanti penduduk-penduduk surga, minal uyuni, daripada macam-macam mata air, albariati, yang mana air itu rasanya rasa tawar. Minum ini penduduk-penduduk surga nanti. Ya. Yang di situ di mana ada mata-mata air, yang mana rasanya itu air tawar. Setelah diminum ini air, maka tidak tersisa fihim, di dalam perutnya penduduk-penduduk surga, gilun, yang dinamakan unek-unek. Kalau udah minum air ini hadirin, nanti penduduk surga akan hilang rasa unek-uneknya. Ya, unek-unek yang di dalam hati, mungkin kesel, resah, gelisah. Ya. Nah, itu namanya unek-unek, itu akan hilang. Kalau udah minum air ini, itu akan hilang. Kan dalam doa kita juga kita sering baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya hadirin, kita minta dihilangin rasa unek-unek kita. Dikabulin tuh nanti hadirin doa-doa kita tuh. Ya Allah, hilangkanlah rasa unek-unek kita. Kita baca doa tersebut. Nanti sama Allah doa kita dikabulin hadirin. Di dunia dikabulin hadirin. Nanti di akhirat dikabulin. Setelah minum air ini, rasa gilun kita hilang. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Wala, dan juga hilang, udah nggak ada lagi. Ya, gobusin, ya, yaitu nipu, udah nggak ada lagi di akhirat. Tipu menipu, ya, nggak ada setelah minum air ini. Ya. Wala hikdun, dan nggak ada lagi rasa dendam. Kalau udah minum air ini nanti hadirin, ya, minum air surga ini udah nggak ada lagi rasa dendam. Wala hasadun, dan nggak ada lagi rasa hasud. Wala kibrun, dan nggak ada lagi rasa takabur. Wala ajun, dan tidak ada lagi kelemahan. Wala bukdun, dan tidak ada lagi rasa marah. Wala adawatun, dan tidak ada lagi rasa permusuhan. Hilang semua itu. Ya. Wa kulluha, dan adapun semua itu keburukan, tahruju, akan keluar. Itu semua keburukan bisa babi dalikal ma'i, dengan sebab itu air yang diminum oleh penduduk-penduduk surga. Fayasiru, maka jadi apa? Dohiruhum, dohirnya penduduk-penduduk surga. Wabatinuhum, dan batinnya penduduk-penduduk surga. Kholison, yaitu bersih. Udah nggak ada lagi lah sifat-sifat itu, sifat-sifat yang buruk tadi itu, hasud, takabur, dendam. Sehingga dengan demikian itu penduduk-penduduk surga dohir batinnya kholison, dalam keadaan bersih. Kalfiddati, sebagaimana perak.
Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Summa yarkabuna, lalu mengendarai penduduk surga. Al-buraka, karena buruk. Nanti kendaraan penduduk surga hadirin buruk. Ya. Maka setelah minum air tersebut, hilang datuh di hati penduduk-penduduk surga sifat-sifat yang gak baik. Lalu penduduk-penduduk surga mengendarai buruk. Wayatuna, dan pada mendatangi penduduk surga ila babil jannati, yaitu ke pintu surga. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi penduduk surga nanti, hadirin waktu naik buruk nggak masuk ke dalam surga dulu, nunggu dulu di pintu. Sebab nanti awwalu mayadkhuluha, pertama kali yang masuk surga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali di dalam kitab Muhtarul Ahadits hadirin. Ya, hadis yang pertama itu pertama kali nanti di situ diceritain yang masuk surga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru nanti kalau udah dibuka oleh Kanjeng Nabi, baru penduduk-penduduk surga semua pada masuk surga. Maka di dalam kitab ini diterangin hadirin, ya, wayatuna, dan pada datang penduduk surga ila babil jannati, ke pintu surga. Enggak ilal jannati, enggak disebut ke surga, akan tetapi ada kata babun, pintu. Ila babil jannati, ke pintu surga. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Wayastakbilu, dan menyambut hum, ke penduduk surga. Siapa? Khazanatul jannati, penjaga pintu surga, yaitu malaikat Ridwan, disambut tadi, ya, oleh penjaga pintu surga, yaitu malaikat Ridwan. Yang suruna, para malaikat menaburkan ke penduduk surga ala ru'usihim, ya, di kepala-kepalanya penduduk surga. Apa yang ditaburin hadirin ke penduduk-penduduk surga di kepalanya? Al-jawahirah, karena intan berlian, ya, wal fiddata, dan perak, wal lu'lu'ah, dan lu'lu'ah, wa yaquluna, dan berkata, yaitu para malaikat, lahum, ke penduduk surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidun. Kata para malaikat tadi, salam, kalimat salam hadirin, ya, di akhirat sampai kalimat salam tetap ke bawah-bawah hadirin, ya. Salamun, kata malaikat, salamun, adapun salam, alaikum, untuk kamu penduduk surga, tibtum, telah bagus atau telah bersih kamu, fadkhulu, maka masuklah kamu penduduk surga, ke surga, khalidina, masuk ke surga itu khalidin, yaitu langgeng abadi, udah tadi, senang yang udah dah, senang yang nggak pernah ada susahnya, itu yang dinamakan surga. Kalau neraka susah yang nggak ada senangnya, itu namanya neraka. Kalau di dunia hadirin, tak kalah senang pasti ada susahnya. Dunia tak kalah susah pasti ada senangnya. Siapapun dia hadirin di dunia itu, senang dia pasti ada susahnya, ada sakitnya. Yang namanya dunia itu senang, ada sakitnya, ya. Di dunia susah pasti,
ada rasa tertawanya, ada rasa senangnya. Kalau di akhirat udah aja hadirin, ya senang, nggak ada susahnya. Makanya bahasanya khalidina, langgeng semua muanya, langgeng senangnya, langgeng di dalamnya, langgeng nikmatnya. Dan di neraka juga khalidin, langgeng. Langgeng begini, langgeng di neraka artinya di neraka itu suatu kepedihan, suatu kesedihan, nggak ada senangnya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bayat uluna, maka pada masuk penduduk surga al-jannata, yaitu ke surga. Wayan ziluna, ya, dan pada diam penduduk surga mana jilihim, ke tempat-tempatnya penduduk surga. Cuma lalu yahti, datang him ke penduduk surga siapa al-jawari, ya, macam-macam jariah, ya, kalau kita pelayan bidadari mendatangi penduduk surga. Wabi aidihim, dan di tangan-tangannya pelayan atau jariah usun, yaitu mereka memegang macam-macam gelasnya min lu'lu'i, dari lu'lu'. Kalau bahasa kita intan, berlian hadirin. Wal yakuti, dan yakut mamlu'atan, halnya yang dipenuhi min anwa'il asrobati, dengan macam-macam minuman. Payas robuna, maka minum lagi penduduk surga min aidihim, dari tangan-tangannya itu jariah. Wayaskuruna, dan pada bersyukur penduduk surga. Wayastagiluna, dan pada sibuk penduduk surga, sibuknya bitanahumi, dengan macam-macam kenikmatan. Udah ini sibuknya penduduk surga itu dengan macam-macam kenikmatan. Kalau kita kan enggak, sibuknya hadirin, sibuk yang melelahkan, sibuk yang capek, sibuk yang memusingkan. Ya, kalau penduduk surga sibuk juga hadirin. Yastagiluna, sibuk kita nanti penduduk surga. Tapi sibuknya penduduk surga bitta'annumi, yaitu dengan macam-macam kenikmatan. Subhanallah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadza makna, adapun ini makna, yaitu firman Allah, yauma la tuzlamu nafsun syai'a. Maka kata Allah, fal yauma, pada hari kiamat nanti, la tuzlamu, kamu gak dijolim, gak dirugikan siapa nafsun seseorang, syai'an, sedikit juga. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inna ashabal jannatil yauma fi syugulin, ya, ayat 55. Kata Allah, inna, sesungguhnya ashabal jannati, penduduk surga, al yauma, pada hari kiamat, fi syugulin, ada di dalam kesibukan. Sibuk hadirin, maksudnya syugul itu masguluna, orang-orang yang pada sibuk, penduduk surga. An ahli nari, meninggalkan daripada penduduk neraka. Sibuk meninggalkan, sibuk enggak menghiraukan daripada penduduk
surga. Wa amma, dan meninggalkan dari perkara hum, adapun penduduk neraka, fihi, di dalam perkara tersebut, minal azabi, yaitu daripada siksanya Allah. Nanti hadirin penduduk-penduduk surga itu syugul, sibuk. Sibuknya tafsirannya di sini hadirin, an ahli nari, meninggalkan, artinya nggak memikirkan, dicuekin. Ya, ame penduduk surga yang sibuk, siapa yang dicuekin? Penduduk-penduduk neraka. Begitu juga penduduk-penduduk surga, ya itu juga nggak menghiraukan siksaan yang terkena, yang didapat oleh penduduk-penduduk neraka. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Qara'a telah membaca sopot Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, wa Abu Amri, dan Imam Abu Amr, syughlin. Ada yang membaca syughul hadirin, ada yang membaca syughlin. Gini itu dengan disukunin, ya. Makanya bisukunil ini dengan sukun huruf gin. Kalau yang membaca Imam Ibnu Katsir, kalau yang membaca Imam Abu Amr. Ya. Kalau di Al-Qur'annya kan hadirin ginnya domah, ginnya dom subuh, ya hadirin. Ya, wal bakuna, dan Imam Bakun bidomiha, dengan membaca domah lin. Jadi ada yang membaca subulin, ada yang membaca subulin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wahuma, dan adapun dua kalimat tersebut dengan membaca subulin dan sublin, lugatani, ada dua lugat, ada dua bahasa. Wahtalafu, dan pada ihtilaf, pada berbeda pendapat, di makna sublin, di dalam makna sublin atau subulin, sibuk kalau bahasa kita. Menurut komentar Imam Ibnu Abbas, kita dengarkan nih pendapat Imam Ibnu Abbas tentang makna sublin. Qala, telah berkata sobat Ibnu Abbasin, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi ibtil badil abtari. Mana sublin itu di dalam memecahkan, ya, macam-macam perawat. Hadirin, kalau seorang nikah hadirin di malam pertama, ya, itu namanya hadirin memecahkan perawat. Ya. Kalau anak muda istilah sekarang belah duren dah hadirin dah. Tuh penduduk surga seperti itu tuh nikmatnya hadirin mah. Ya, makanya kata Imam Ibnu Abbas, makna suglin itu yaitu memecahkan macam-macam perawat. Bidilalil asdan, karena nanti penduduk surga hadirin bidadarinya, ya, yaitu enggak satu, enggak dua, 70. Makanya di sini disebut pakai abkar. Abkar itu jamaknya. Kalau mufradnya bikrun, bikrun itu satu perawat. Kalau abkar macam-macam perawat. Jadi penduduk surga hadirin nanti bininya banyak. Kecuali di sini memakai lafaz bikrun, satu perawat. Akan tetapi memakai abkar, macam-macam perawat, jamak taksir. Lihat dalam kitabnya nggak pakai kata
bikrun enggak, pakai kata afkar, macam-macam perawan. Ya, kalau istilah anak muda hadirin, orang pengantin baru malam pertama dah memecahkan macam-macam perawan, melakukan hubungan badan dah. Ya, nanti malah di dalam surat, ya kalau nggak salah dalam surat Waqiah, faja'alnahuna abkaron. Ya, bidadari surga hadirin yang disediakan untuk penduduk surga, apabila melakukan hubungan badan Allah jadiin perawan lagi, perawan lagi. Faja'alnahuna abkaron uruban atrobal li ashabil. Ya, begitu hadirin. Nah, menurut Imam Ibnu Abbas, syugul itu, ya, syugul itu murad atau memecahkan macam-macam perawan, dipecahkannya fi dilalil asjari, di bawah naungan pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan, ala suqutil anhari, di pinggiran-pinggiran sungai-sungai, fi jiwaril malaki, yaitu di dalam bertetanggaan ke Gusti Allah Al-Maliki yang maha mengerajai, Al-Jabari serta yang maha gagah perkasa. Itu pendapat Imam Ibnu Abbas tentang lafaz syugli. Qala telah berkata Ibnu Kaisani. Sekarang pendapat Imam Ibnu Kaisani tentang syugul. Syuglin itu bijiyarati ba'dihi, yaitu sibuk di dalam mengunjungi sebahagian penduduk surga, ba'don ke sebahagian yang lain. Nanti penduduk surga hadirin saling mengunjungi, satu penduduk surga dengan satu penduduk surga yang lain. Tuh tafsiran syuglun, sibuk ambil ziarah, mengunjungi sebahagian penduduk surga ke sebahagian penduduk surga yang lain. Itu komentar pendapat daripada Imam Ibnu Kaisar. Wakilah satu pendapat lagi ada yang mengatakan syuglin itu bidiyafatillahi ta'ala, yaitu sibuk, ya, sibuknya karena menyuguhkan suguhan, ya, yang datangnya dari Allah, disuguh kita oleh kenikmatan surga, yang datangnya kenikmatan surga yang disuguhkan dari Gusti Allah. Sibuk aja dengan macam-macam kenikmatan yang disuguhkan, yang disediakan oleh Gusti Allah. Itu pendapat yang ketiga. Wakilah ada pendapat lagi hadirin, syuglun itu ya inna ashabal jannatil yauma fi syugulin. Maknanya syugul itu yang keempat, yaitu fi zikri ahli nari, ya, yaitu sibuk meninggalkan nginget-nginget penduduk surga, penduduk neraka, ya. Jadi penduduk surga itu nanti hadirin enggak diberi ingat sama Allah tentang penduduk surga. Yakni maksudnya Imam Ibnu Abbas gini, idza kana, apabila ada innari, di dalam neraka itu ahluhum, ahlinya, keluarganya. Enggak ingat tadi. Misalkan ada seseorang di surga, terus keluarganya itu yang lainnya ada di neraka, maka yang di surga ini saudaranya diri nggak ingat akan penduduk daripada yaitu yang ada di neraka. Ya. Wa iyalihim,
dan kepada anak istrinya juga enggak. Misalkan wayalim anak istrinya maaf ada di neraka, itu penduduk surga enggak ingat. Wa aqrabahum, dan kerabat-kerabatnya yang ada di neraka enggak diingat sama penduduk surga. Ansahumullahu, ansa melupakan, hum ke penduduk surga siapa? Allah Ta'ala, zikrahum karena mengingat-ingat penduduk neraka. Dilupain nama Allah penduduk surga ya, untuk ingat-ingat penduduk neraka. Walaupun di neraka itu ada ahlinya keluarganya, walaupun ada iyalnya anak istrinya, walaupun ada akoribnya kerabatnya, layak ketemu ya, tidak merasa bingung penduduk surga bidzikrihim dengan mengingat-ingat penduduk neraka. Nggak merasa bingung dengan begitu, nggak ada merasa bingung penduduk surga untuk ingat-ingat penduduk neraka. Kenapa demikian? Li'anal jannata, kenapa nanti orang yang udah di surga nggak ingat-ingat penduduk neraka, nggak diingat-ingat tadi. Kenapa demikian? Li'anal jannata, ya. Kalau di sini lam li taklil ya, untuk ya, kenapa demikian ya. Lalu ada lam li taklil li'anal jannata, karena sesungguhnya surga itu laisat, tidaklah yang dinamakan surga bidari hamin. Surga itu bukan desa bingung. Surga itu bukan desa bingung, bukan tempat kebingungan ya. Dan surga itu juga bukan walagomin, dan tempat kesusahan. Surga itu hadirin li'anal jannata, karena sesungguhnya surga ya, laisat, lain ini surga, bidari hamin, tempat bingung, wala gomin, dan tempat susah. Kalau kita mikirin penduduk neraka hadirin, wah ada keluarga saya, ada istri saya, ada anak saya, ada keluarga, kita bingung, berarti pusing ya, resah hati kita, gelisah ya. Berarti bukannya surga, itu namanya dunia itu tempat susah gitu. Tempat bingung, tempat resah dunia ya. Makanya di dalam kitab ini diterangkan di annal jannata lam li ta'lim, karena sesungguhnya surga itu laisat, bukan yang dinamakan surga bidari hamin, bukan tempat bingung, wala gomin, dan juga bukan tempat susah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah ya, fakihun ya, aina imuna, pada bersenang-senang penduduk surga. Wakila, dan diucapkan farihuna, pada gembira penduduk surga. Waqalah, dan telah berkata Abdohaku Imam Dohab, wallahu alam biswab. Al-Fatihah.